teman-teman, balik lagi dengan aku Amira Hidayat dan kali ini kita akan belajar dari sumber-sumber di internet. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperdalam ilmu UX kita? Nah, ada beberapa cara. Pertama, membaca buku. Kita harus mencoba untuk kembali ke dasar-dasar yang kita ketahui dan cara berpikir tentang produk digital. Dan untuk kembali ke dasar, membaca buku adalah cara yang tepat karena kamu bisa belajar secara komprehensif. Berikut ini adalah daftar buku yang bisa kamu cek untuk pembelajaran UI dan UX design. Oh ya, kebanyakan dari buku-buku ini juga sudah dicetak ulang dalam bahasa Indonesia. Nah, buku pertama adalah Sprint oleh Jake Knapp. Metode desain sprint ini biasanya dipakai untuk mempelajari ide baru atau jika ingin mempelajari masalah pada sebuah produk. Bukunya sangatlah praktikal dan lengkap dengan ilustrasi. Versi bahasa Indonesia ini sudah diperbaharui juga, jadi bahasanya tidak lagi aneh untuk dipahami. Yang kedua adalah buku yang berjudul Hooked oleh Nir Eyal. Buku ini membahas dan memberikan contoh bagaimana Facebook, WhatsApp, dan Instagram dapat membuat aplikasi yang adiktif dan mengubah kebiasaan pengguna aplikasi, sehingga sebagai pengguna ingin terus dan menerus menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah Blink. Secara singkat, buku ini membahas tentang pendekatan psikologi dengan cara Malcolm. Mengapa kita berpikir melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan, seperti bagaimana orang bereaksi terhadap sesuatu. Buku ini dapat dianggap sangat penting ketika kita ingin mendesain sebuah produk, karena kita perlu dengan secara jelas tahu bagaimana kita dapat berpikir untuk mendesain produk bagi orang-orang yang akan memakai produk kita. Buku ini juga menarik karena banyak menggunakan contoh-contoh cerita yang cukup keren. Ada lagi buku yang berjudul Don't Make Me Think. Buku ini banyak menjelaskan teori dasar dan contoh-contoh seperti tab dan bagaimana tab seharusnya berfungsi pada website atau pada aplikasi. Dan juga kita dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana kita merancang komponen-komponen seperti menu dan seperti apa kita dapat memposisikan komponen-komponen tersebut agar produk lebih mudah untuk digunakan. Nah, bagi kamu yang merasa takut saat mengambil inspirasi dari karya orang lain, dan bagi kamu yang ingin mempertajam kreativitasmu dengan berkarya, buku ini sangatlah cocok. Buku ini berjudul Still Like an Artist. Pada buku ini, Austin Kleon menceritakan bagaimana cara ia mengambil inspirasi dari karya orang lain dan menerapkannya pada karya dirinya sendiri. Salah satu kutipan yang paling terkenal dalam buku ini adalah, "If you steal from one author, it's plagiarism. If you steal from many, it's research." Yang dapat diartikan, jika kamu mencuri dari satu author atau satu penulis, maka itu adalah plagiarisme. Tapi jika kamu mencuri dari banyak penulis, maka itu adalah riset. Selanjutnya, selain dari buku, kita juga bisa belajar dari website-website seperti NN Group atau nielsennormangroup.com. Nielsen Norman Group adalah suatu perusahaan besar yang meng-offer atau menawarkan konsultasi terkait usability dan riset user experience. Selain nielsennormangroup.com, kita juga bisa beralih ke lossofux.com, di mana kita bisa menelusuri berbagai macam prinsip-prinsip user experience dan bagaimana kita dalam menerapkannya pada produk-produk digital modern. Dan yang terakhir, kita juga bisa mulai masuk ke Interaction Design Foundation. Interaction Design Foundation adalah organisasi yang menawarkan berbagai kelas untuk para pemula user interaction atau user interface. interactiondesign.org membutuhkan fee untuk masuk, tetapi banyak sekali kegunaan dari platform tersebut. Platform tersebut atau wadah tersebut juga menawarkan banyak sekali event-event di kota-kota yang terletak pada seluruh dunia.
Nah, selain itu kita juga bisa belajar dari blog-blog lain. Contohnya banyak dari tim desain startup, konsultan UX, studio desain, dan komunitas UI UX di Indonesia yang memiliki blog mereka sendiri. Pada umumnya, kita dapat menemukan banyak studi kasus secara aktual yang diunggah pada blog post tersebut. Beberapa yang sangat terkenal diantaranya adalah Traveloka Design, Gojek Design, dan juga Bukalapak Design. Banyak juga praktisi UI UX dan UI UX designers yang giat sekali mengunggah konten mereka dalam platform seperti Medium atau UX Kolektif. Mereka senang membagikan ilmunya di laman blog mereka untuk dikonsumsi masyarakat luar. Selanjutnya, kita juga bisa belajar dari seminar, diskusi panel, atau meetup yang sering diadakan perusahaan yang memiliki tim desain maupun komunitas UI UX yang ada di Indonesia. Berapa perusahaan sering mengadakan seminar, diskusi panel yang dapat dihadiri atau disimak oleh semua orang. Banyak juga praktisi UI UX dan perusahaan-perusahaan yang mengunggah recording atau video-video tentang UI UX pada platform seperti YouTube. Contohnya Tokopedia. Selanjutnya banyak sekali channel YouTube yang kamu bisa jadikan sumber untuk belajar lebih dalam. Salah satunya dan yang paling terkenal adalah channel YouTube milik NN Group atau Nielsen Norman Group yang websitenya sudah disebutkan sebelumnya.